Setelah kita belajar tentang persamaan Bernoulli, sekarang waktunya kita belajar tentang aplikasi dari prinsip Bernoulli. Salah satu penerapan dari prinsip Bernoulli adalah venturimeter. Apa itu venturimeter? Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran zat cair dalam pipa. Dalam pembahasan ini, kita akan mempelajari venturimeter tanpa manometer. Berikut merupakan gambar dari venturimeter tanpa manometer. Pada gambar ini, kita tinjau dua titik yang berada pada pusat aliran, yaitu titik 1 dan titik 2. Berdasarkan persamaan kontinuitas, A1V1 sama dengan A2V2, ketika zat cair melewati bagian pipa berpenampang kecil, yaitu A2, laju aliran menjadi meningkat. Berdasarkan persamaan Bernoulli, jika laju cairan meningkat, maka tekanan cairan menjadi kecil. Jadi, tekanan zat cair pada penampang besar lebih besar dari tekanan zat cair pada penampang kecil. Sebaliknya, laju alir fluida pada penampang kecil lebih besar dari laju alir fluida pada penampang besar. Berikut merupakan persamaan Bernoulli yang sudah pernah kita bahas. Titik 1 dan 2 berada di pusat aliran pipa, maka mereka memiliki ketinggian yang sama. Maka komponen rho GH1 dan rho GH2 pada persamaan Bernoulli bisa kita coret dan persamaan kita menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita pindahkan P2 dari ruas kanan ke ruas kiri dan setengah rho V1 kuadrat ke ruas kanan. Maka persamaan kita menjadi seperti ini. Karena massa jenis fluida tetap, maka rho bisa kita keluarkan dari persamaan sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Selanjutnya, berdasarkan persamaan kontinuitas A1V1 sama dengan A2V2, maka kita bisa merumuskan V2 sama dengan A1V1 per A2. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Jika persamaan 2 kita substitusikan ke persamaan 1, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Jadi, V1 atau V2 pada persamaan 1 kita substitusi dengan V2 dari persamaan 2. Selanjutnya, tampak bahwa ada komponen V1 di sana yang bisa kita keluarkan dari persamaan, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Perbedaan tekanan pada titik 1 dan 2 ditunjukkan oleh perbedaan ketinggian cairan dalam pipa kapiler yang berada tepat di atasnya. Tampak di sini adanya perbedaan ketinggian cairan, di sini menunjukkan adanya perbedaan tekanan pada titik 1 dan titik 2. Sehingga kita bisa menggunakan rumus delta P sama dengan rho GH. Dari persamaan sebelumnya, kita lakukan substitusi P1 min P2 dengan delta P, maka persamaannya menjadi seperti ini. Karena di ruas kiri dan ruas kanan ada rho, maka rho di sini bisa kita coret, sehingga persamaannya tinggal seperti ini. Kita pindahkan angka 2 dari ruas kanan ke ruas kiri. Kemudian kita pisahkan V1 dari
komponen yang lain. Dan untuk menghitung V1, dengan menggunakan venturimeter tanpa manometer, kita bisa menggunakan rumus akar 2GH per A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Nah, berikut merupakan rumus jika kita ingin mencari kecepatan fluida dengan menggunakan venturimeter tanpa manometer. Selanjutnya, supaya lebih memahami lagi, kita akan mengerjakan soal. Sebuah venturimeter tanpa manometer seperti pada gambar digunakan untuk mengukur kecepatan air. Diameter penampang 1 adalah 2,5 cm dan diameter penampang 2 adalah 7 mm. Jika selisih ketinggian cairan dalam pipa kapiler adalah 4 cm, maka tentukan yang A, perbedaan tekanan antara penampang 1 dan 2, B, kecepatan air pada penampang 1 dan 2. Dari soal ini, kita tuliskan dulu data-data apa saja yang telah diketahui. Yang pertama, diketahui diameter pipa penampang 1, 2,5 cm. Di sini kita ubah menjadi satuan meter menjadi 0,025 meter. Kemudian D2 7 mm dikonversi menjadi 0,007 meter. Kemudian H atau selisih tinggi cairan dalam pipa kapiler 4 cm juga dikonversi menjadi 0,04 meter. Kemudian percepatan gravitasi kita pilih angka 10 meter per sekon kuadrat. Dan massa jenis air tentu saja 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah yang A, selisih tekanan, dan yang B adalah V1 dan V2. Maka untuk menjawab pertanyaan A, kita menggunakan rumus delta P sama dengan rho GH. Beda tekanan kita hitung dengan menggunakan selisih ketinggian cairan dalam pipa kapiler. Rho diketahui 1000 kg per meter kubik dikali G 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,04 meter. Maka diketahui selisih tekanannya adalah 400 kg per meter sekon kuadrat. Yang B, ditanyakan V1 dan V2, langkah pertama adalah kita cari tahu dulu A1 dan A2. Luas penampang di sini berupa lingkaran, maka di sini kita menggunakan rumus lingkaran dengan A1 sama dengan pi per 4 D1 kuadrat dan A2 sama dengan pi per 4 D2 kuadrat. Di sini A1 kuadrat dibagi dengan A2 kuadrat, kita lakukan perhitungan dulu untuk mempermudah dalam rumus nanti. Jadi pi per 4 D1 kuadrat dikuadratkan dibagi dengan pi per 4 D2 kuadrat dikuadratkan. Tampak di situ bahwa ada angka yang sama yaitu pi per 4 kuadrat sehingga bisa kita coret, maka tersisa D1 pangkat 4 per D2 pangkat 4. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus yang sudah kita peroleh tadi. V1 sama dengan akar 2GH dibagi A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Kita tinggal masukkan angka-angka yang diketahui. 2 dikali 10 dikali 0,04 dibagi A1 kuadrat. Di sini dari perhitungan sebelumnya kita sudah tahu bisa gantikan dengan D1 pangkat 4 dibagi dengan D2 pangkat 4, maka kita tinggal memasukkan nilai D1 di sini 0,025 dan D2-nya adalah 0,007. Kemudian kita lakukan proses perhitungan. 2 dikali 10 dikali 0,04 kita peroleh 0,8.
0,025 pangkat 4 kita peroleh 3,9063 kali 10 pangkat min 7 meter pangkat 4, dan 0,007 pangkat 4 kita peroleh 2,401 kali 10 pangkat min 9 meter pangkat 4. Hasilnya nanti kita kurang 1. Di sini ada satuan yang sama antara pembilang dan penyebut, sehingga di sini bisa kita coret. Kita tinggal melakukan proses perhitungan dan kita peroleh V1-nya adalah 0,0703 meter per sekon. Selanjutnya, V2 dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Jadi di sini A1 kita masukkan rumus luas penampang 1 pi per 4 D1 kuadrat, dan A2 kita masukkan pi per 4 D2 kuadrat. Tampak di sini bahwa ruas kiri dan ruas kanan memiliki angka yang sama, yaitu pi per 4, sehingga untuk mempermudah perhitungan kita bisa hilangkan keduanya. Jadi persamaan kita tinggal D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Maka kita tinggal memasukkan angka yang sudah diketahui atau sudah kita hitung sebelumnya. D1 0,025 meter kuadrat dikali V1 0,0703 meter per sekon sama dengan D2 kuadrat 0,007 meter kuadrat dikali V2. Maka di sini kita bisa mencari V2 dengan angka seperti ini, dan kita bisa peroleh V2 sama dengan 0,8967 meter per sekon.